Hari ini Pak Jokowi deklarasikan kabar kemenangan, ASUE bengong, RI cuan ratusan triliun. Pemerintah Indonesia memang sedang menikmati momen tren positif di tengah peliknya persaingan ekonomi global. Pemerintah Indonesia beberapa kali melakukan gebrakan yang melahirkan keuntungan yang sangat signifikan bagi ekonomi di dalam negeri, dan hal ini salah sejalan dengan beberapa keinginan Presiden Jokowi untuk memperkuat ekosistem serta industri di dalam negeri. Pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berharap China terus menjadi mitra utama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, utamanya dalam perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan Indo-Pasifik. Retno mengungkapkan bahwa dari sisi ekonomi, China dan ASEAN menjadi mitra dagang terbesar, dengan total nilai perdagangan sebesar 975 miliar dolar atau setara 14.627 triliun. Tentunya ini nilai awal yang tidak sedikit, mengingat Indonesia akan terus menggencarkan hal serupa. Dengan catatan kemitraan bisnis ini harus saling menguntungkan. Menurut ASEAN Investment Report 2022, FDI di Asia Tenggara meningkat sebesar 42% menjadi 174 miliar dolar pada 2021 secara tahunan. Capaian tersebut mencatatkan nilai yang sama seperti sebelum pandemi COVID-19 atau pada 2019. Industri keuangan dan asuransi menjadi sektor dengan nilai investasi tertinggi, yaitu senilai 57 miliar dolar. Kemudian diikuti industri manufaktur dengan nilai 45 miliar dolar, perdagangan grosir dan eceran, real estate, serta sektor informasi dan komunikasi. Kelima industri tersebut bahkan mencakup 80% dari total investasi asing yang diterima ASEAN pada 2021. ASEAN China sendiri telah menjalin kerjasama berupa Free Trade Area. Bagi Indonesia, ACFTA memberikan penghapusan tarif untuk 94,6% dari semua jalur tarif untuk ekspor asal Indonesia ke China. Sementara itu, ASEAN diproyeksi tetap menjadi penerima utama investasi asing di negara berkembang, kedua setelah China, dan akan terus menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dunia. Dan ini kembali menunjukkan kepiawaian pemerintah Indonesia untuk menggait investasi yang menguntungkan, serta pemerintah Indonesia akan terus berkomitmen akan bermitra strategis yang melahirkan keuntungan jangka pendek, jangka menengah hingga jangka panjang untuk NKRI, serta kita semua tahu bahwa stabilitas ekonomi, serta stabilitas iklim investasi sangat diperlukan untuk menopang keinginan kita menjadi negara maju.